Cururing ya. Nah, seperti itu Ki. Ya. Jadi intinya memang Ba'alawi lah sudah terbukti ya, bukan sebagai keturunan Rasulullah berdasarkan kajian ilmiah. Jadi selama ini banyak masyarakat yang belum tahu bahwa Ba'alawi itu selama di Nusantara hanya mengaku-ngaku. Di dalam tubuh aneh ada darah suci Rasulullah gitu ya. Itu ternyata selama ini kita dibodohin. Kita diperdaya oleh pengakuan sepihak mereka. Ya selama ini kalau ada orang ngaku Habib oleh mereka dipersekusi. Padahal mereka sendiri yang bohong. Padahal mereka sendiri palsu. Nah sekarang semua terbongkar. Jadi nggak ada lagi. Dan jangan lagi ada orang takut kepada Ba'alawi ya. Dan di Indonesia nggak perlu ngaku-ngaku Habib. Ya, karena Indonesia negara Pancasila dan berbineka tunggal ika. Nah, di sini agamanya banyak ya. Nah, bukan Islam saja, kita harus bisa menghargai mereka. Ya, perbudakan memang ada di dalam Muslim khususnya ya. Habib Ba'alawi, tolong himbauan kita ya supaya tidak mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi dan tidak membanggakan nasab palsunya. Nggak usah pakai gelar Habib Habaib. Tanggalkan agar kalian aman di Nusantara ini ya. Karena Nusantara ini negara yang saling menghargai, menghormati. Tidak ada yang namanya memperbudak. Karena di sini adalah mengikuti tuntunan Nabi Muhammad SAW, yaitu membebaskan perbudakan. Betul apa tidak Ki? Betul. Membebaskan perbudakan. Jadi tidak ada sudah yang namanya budak-budak spiritual itu meminta harta muhibin, meminta harta, ini sudah diharamkan. Kalau kerja dengan memeras keringat sendiri, meminta harta itu sudah diperbolehkan karena itu hasil keringatnya waktu dia bekerja. Ya harus dikasih tuh hartanya, upah ya. Nah, tetapi kalau hanya koar-koar minta duit, demi Rasulullah Anda nyumbang berapa? Ini demi Nabi Muhammad. Anda nyumbang berapa? 100 juta, 25 juta. Wah, ini langsung menembak orang, merampok secara umum. Nah, di hadapan para muhibinnya. Inilah yang harus kita lawan. Mereka yang mengaku keturunan Rasulullah menumpuk-numpuk harta dari muhibin. Sedangkan Nabi Agung Muhammad SAW rela rumahnya diminta oleh umat. Sedangkan ini rela mengambil harta dari umat. Loh, kebalikannya bukan? Nah, betul apa tidak Ki? Jadi ini kebalikannya. Ini fakta. Nabi Muhammad rela hartanya dikasihkan ke para orang-orang yang miskin, kelaparan. Tetapi kalau para habib-habib meminta hartanya meminta harta muhibin untuk kemewahan. Contohnya membangun pesantren dengan iming-iming surga, tetapi atas nama Habib Sidia. Nah, ini kan COLX ya, kucluk. Wah, ini saya jadi teringat perkataan Tengku Kori. Halo Ba'alawi Jahannam. Subhanallah. Ternyata kalau kita kaji juga ada benarnya ya. Apalagi pengemis. Sifat-sifat pengemis adalah orang yang berpikiran miskin, lemah untuk bekerja. Nah, itu sifat-sifat pengemis. Walaupun kaya raya tetapi masih meminta-minta. Pikirannya masih miskin karena kekurangan ini, kekurangan itu. Jadi lemah ya, dalam melakukan pekerjaan. Sehingga mereka tidak punya pekerjaan khusus kecuali meminta-minta, mengaku sebagai jurat Rasulullah. Lebih baik jujur pengemis. Jujur pengemis ini terhormat. Kenapa saya bilang terhormat? Mereka jujur, Pak,
mohon belas kasihan, satu hari saya belum makan, ini anak saya masih minum air putih doang. Nah, jujur. Nah, tetapi kelompok-kelompok yang telah terorganisasi ini justru melakukan kedustaan. Mohon maaf ya, penilaian Ki Sabtu Gendeng Malakopalai kalau salah mohon dimaafkan. Hanya itu Ki ya. Lanjut Ki. Ya, jadi saudara kita perlu sampaikan berdasarkan kajian ilmiah. Ini sering kali kita ulang-ulang supaya masyarakat yang belum tahu jadi tahu, yang sudah tahu tambah paham. Jadi berdasarkan kajian ilmiah, bukan fitnah, ya. Berdasarkan kajian ilmu, berbagai macam ilmu, ya, ada ilmu nasab, biologi, tes DNA, ya, bahwa Ba'alawi itu bukan Habib, ya, Ba'alawi itu bukan Habib, nggak layak disebut Habib itu, ya. Nah, jadi dia bukan Habib, dia bukan habaib. Artinya apa? Ribuan orang yang tercatat di Robito Alawiyah, lembaga yang katanya pencatat nasab Rasulullah, itu palsu, ya. Lembaganya ngaku nyatat cucu Rasulullah itu bohong alias palsu. Orang-orangnya yang diaku-aku atau yang ngaku sebagai Habib-Habib itu juga palsu. Palsu. Jadi kalau di situ ada mengaku ada oknumnya ulama, ya ulama su. Ya sorry Beb, faktanya lo berdasarkan tes DNA bukan cucu Nabi. Gak usah sakit hati Beb, karena di Nusantara nggak usah ngaku cucu Nabi bisa hidup enak kok. Contohnya kita ya. Jadi nggak perlu ngaku-ngaku sekarang. Jadi sekali lagi sudah sering kita sampaikan, atas dasar ilmiah bukan fitnah itu. Pertama, Robito Alawiyah harus dibubarkan atau bubar dengan sendirinya. Kedua, segala produk yang dikeluarkan Robito Alawiyah palsu, ya. Kenapa palsu? Lah ngaku cucu Nabi nggak terbukti ya palsu dong. Ya dulu ketika masyarakat nggak tahu, ketika belum ada teori atau belum ada bukti, ya kita maklum lah. Sekarang sudah ada bukti. Kajian kitab nasab sudah, kajian sejarah sudah, filologi sudah, perilaku sudah, metafisika sudah, tes DNA, genetika sudah. Apalagi? Jadi palsu sudah terbukti. Maka saya sangat mendukung, setuju sebagaimana yang sudah disuarakan oleh Aliansi Laskar Bani Wali Songo, bubarkan Robito Alawiyah. Sebagaimana yang juga sudah disampaikan Gus Fuad, bubarkan Robito Alawiyah. Karena apa? Kitab buku nasab yang dia keluarkan palsu. Ya memang asli, tapi palsu. Aspal. Asli dikeluarkan Robito Alawiyah, tapi palsu mengklaim dirinya sebagai cucu Nabi. Kan jelas, saudari. Ya, oleh karena itu, mari kita sampaikan, tolonglah jangan minta dibikin bonyok dulu, agar antum nggak ngaku-ngaku cucu Nabi. Wong kita nggak suka bikin orang bonyok kok. Ya kita suka kedamaian, ya kan. Ya sudahlah. Legowo saja, rela dan ikhlas saja. Kemana-mana nggak usah pakai gelar Habib. Makanya kalau ada poster-poster di pinggir jalan ada tulisan haul, Habib ini, Habib itu, alah. Kalian kok masih mau dibohongin dengan nama Habib itu loh. Mana buktinya, tunjukkan kepada saya kalau ada Habib disebut wali. Nah, tunjukkan apa kewalian dia. Ya, apa? Coba kalau dia memang dipercaya sebagai orang yang punya kesaktian, tunjukkan kalau memang dia punya kesaktian karomah. Kalau karomah cuma hanya bisa memalsukan makam, saya bisa buat makam 10 ekor di belakang rumah. Kalau mau bikin makam palsu, itu mah bukan karomah, bro. Ya, kalau hanya dibangga-banggakan karena dia bisa memalsukan sejarah, alah cerita halu itu remeh-temeh semua bisa. Kalau cerita halu kok dianggap wali gitu loh, wali dari kandang kebo. Ya nggak usah marah Bib, ya, semuanya kan ada sebab dan akibat. Kita menyampaikan ini kan karena ada sebabnya, ya kan. Kalau panjenengan tidak aneh-aneh ya saya kira kita nggak akan aneh-aneh, ya kan.
Nah, siapa yang memulai ya? Yang memulai panjenengan sendiri dengan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, ya kan? Nah, oleh karena itu mohon dimaklumi, ya kan? Kalau kemudian pribumi sekarang sudah sadar bahwa Pak Alawi bukan sebagai keturunan Rasulullah. Gimana Ki? Ya, alhamdulillah ya. Memang para muhibin ini sudah banyak yang sadar. Apalagi pendolan-pendolanya banyak yang sadar dan berpikir ulang. Tetapi para pengikut muhibin ini masih ada yang taklid buta. Taklid buta seperti ini Ki. Mereka tidak paham permainan para Habib-Habib Pak Alawi. Perlakuannya bagaimana, terus tingkah lakunya bagaimana, mereka tidak paham. Yang mereka pahami adalah saya mencintai Habib masuk surga. Nah, inilah orang-orang yang kurangnya literasi. Ya, mohon maaf ya, bukan saya ngasih kepintaran, bukan ya, tetapi memang kurangnya literasi. Kalau mereka membaca-baca sejarah tentang Habib ya, bukan di internal ya. Kalau di internal pasti akan mengegulkan mereka. Tetapi coba cari di eksternalnya. Nah, jadi ada pendukungnya. Contohnya ibaratkan ya, sebuah lampu itu bisa menyala apabila ada min plusnya. 2 jalur ya. Tetapi kalau lampu Anda hanya berada di titik plus, Anda tidak akan menemukan cahaya. Makanya harus eksternal dan internal inilah yang akan menunjukkan cahaya ya. Sehingga dengan adanya cahaya ini kita bisa mengambil sikap. Nah, berarti kalau mereka masih tetap taklid buta, mereka takutnya tidak masuk surga. Ingat saudaraku, ya, surga itu diciptakan Allah untuk semua manusia tanpa terkecuali. Surga neraka itu sudah ada khusus untuk manusia. Ya. Yang membedakan itu hanyalah iman dan takwa Anda, bukan iman kepada Habib. Nah, Anda mengimani Habib terserah, tetapi harusnya sadar bahwa iman Anda itu melenceng. Ya, seharusnya rukun iman, rukun Islam Anda harus paham. Kalau paham dan harus Anda selami. Mohon maaf, Kisah Gendeng Wal Kopla ini sedikit celoteh ya. Tetapi hanya mengingatkan saja apa yang bisa diingatkan oleh Ki Sabto Gendeng Wal Koplai, karena masih dalam kepikiran kopla. Itu Ki. Ya, saya tadi membaca sepintas ada komentar dari seorang muhibin ya, Indah budak spiritual. Tidak masalah, ya nggak ada masalah. Malah kita berharap banyaklah muhibin yang hadir di channel kita. Tetapi yang pasti muhibin yang menuduh kita itu katanya membenci Habib, kemudian katanya kita mengadu domba, ya harus kita katakan itu tidak benar. Jadi kita tidak membenci Habib, kita juga tidak mengadu domba. Kan sering katakan, kita itu dasarnya karena melihat ada Pak Alawi yang menurut saya sekarang sudah nggak layak disebut Habib, karena sudah terbukti berdasarkan kajian ilmiah, dia bukan cucu Nabi ya. Pak Alawi ini kan ibaratnya orang berjalan di jalan yang sedang sesat, sedang tersesat jalannya. Kita ketemu lalu kita ingatkan, bro, jangan lewat jalan situ bro, itu jalan salah. Lewat ini loh bro yang lurus. Nah itu kan nggak benci, itu namanya kita sayang. Tidak membiarkan orang lain di dalam jalan yang sesat, kan kasihan. Kita melihat dia nyata-nyata tersesat kok. Kenapa? Indonesia itu negara Pancasila. Nggak boleh ada yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Kita harus setara. Ya, maka ketika ada kelompok Ba'alawi, keturunan imigran Yaman ini, yang baunya bau kandang kebo, ya, menurut Gus Nuril, ya, asik itu. Nah, itu ya jangan dianggap kita membenci dong. Itu satu. Yang kedua, ketika saya membuat
judul pertanyaan sebuah hal penting, apakah harus dibikin bonyok dulu? Apakah harus dibuat bonyok dulu? Itu kan sebagai sebuah pertanyaan yang mengingatkan. Kenapa? Karena kebiasaan mereka kan suka membonyokin orang sampai keluar masuk penjara itu, ya kan? Nah itu kan maksudnya, ya janganlah terus-terusan sok sampai membuat orang-orang pribumi marah. Seperti Gus Nuril ketika ngomong, ya kalau orang pribumi marah bisa disembelih. Apakah benar-benar kita menyembelih? Ya tidak. Kita itu orang yang sangat syarat dengan kasih sayang. Kita itu penuh dengan cinta damai. Tetapi jangan diremehkan, jangan juga ditipu daya. Jangan kemudian orang yang dianggapnya cinta damai kemudian tidak bisa marah. Ya bisa jadi kalau keterlaluan sebagaimana yang disampaikan oleh Gus Nuril. Ya, nah jadi itu kita nggak membenci siapapun, kita tidak adu domba. Justru kita itu ingin edukasi, mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara. Jangan sampai ada sekali lagi yang merasa lebih mulia daripada yang lainnya. Sekali lagi yang namanya Pak Taufik ya sebagai pimpinan Robito Alawiyah, kemudian yang namanya Rizik Syihab sebagai imam besarnya para keturunan imigran Yaman, kemudian ada Bahar Smith sebagai jenderalnya imigran Yaman ya. Kalian jangan sok-sokan di sini, jangan ngaku-ngaku Habib lagi, jangan ngaku-ngaku cucu Nabi. Bagi orang yang akal sehat gak percaya deh. Kecuali kalau yang masih jadi muhibin, yang masih otaknya itu terkontaminasi doktrin ya Ki ya. Nah, betul ya. Saya sependapat dengan pendapat Ki Manik Mulya Suryaningrat ya. Karena kita harus bisa melihat kiasan ya. Karena orang-orang Jawa itu penuh kiasan. Harus dicerna dulu, dipikir dulu, jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Orang-orang pribumi apakah harus menyembelih imigran Yaman? Pada intinya ini seperti apa? Yang disembelih itu apanya? Ingat, orang-orang pribumi itu mengedepankan rasa kasih sayang, akal budi pekerti kang luhur. Ya, bukan menyembelih langsung potong jret, tidak. Tetapi yang disembelih itu, yang dipotong itu adalah pola pikirnya. Harus dikerasi supaya tidak menjadi-jadi. Yang dipotong itu pola pikirnya, Ki. Nah, yang disembelih itu pola pikirnya, bukan menyembelih membunuh, bukan. Ya. Bukan membunuh. Membunuh itu dosa. Menyembelih juga dosa. Nah, tetapi yang dipotong adalah pola pikirnya supaya mereka berpikir ulang. Tidak melakukan kebejatan dan kesesatan. Lah, kalau terus mereka melakukan kesesatan, apa dibikin bonyok dulu? Yang dibikin bonyok itu apanya? Bukan muka. Ya, bukan mukanya yang dibikin bonyok, tetapi hati dan jiwanya. Yang kotor. Yang kotor inilah harus dibersihkan, disikat biar bonyok, biar mudah mencabuti. Nah, itu pola pikir yang kotor. Kita harus paham kata-kata kiasan orang Jawa itu. Orang-orang pribumi itu banyak kiasan. Makanya kalau Habib-Habib ini nggak mengerti tentang kata-kata kiasan. Yang mengerti itu muhibin yang sudah sadar. Tetapi yang muhibin yang taklid buta, wah. Karena apa? Pola pikirnya itu masih dalam taraf wah. Nah, belum merdeka. Masih terjajah. Nah, kalau masih terjajah. Lah kalau sudah merdeka pasti mereka akan memahami. Oh, nanti larinya ke sini. Oh, kata-kata ini nanti larinya ke sini. Kata-kata disembelih, disapu, larinya ke sini. Itu kalau orang-orang yang sudah merdeka. Berpikir positif, bukan berpikir negatif. Tetapi kalau berpikir negatif ya sumbu pendek. Apa itu sumbu pendek? Mudah terbakar ya. Para muhibin ini kan semua mudah terbakar. Nah, karena pola pikirnya itu cekek. Nggak ada kedalaman dalam berpikir.
Ya mohon maaf ya sedikit gendeng ya pola pikir Ki Sabto gendeng. Ngono ae muring, ya aja muring to, aja nesuan. Engko gak heeh tenan. Ya, itu kita kembali lagi ke Gus Nuril. Ya. Gus Nuril ini simbol banser-banser dahulu. Sehingga kalau Gus Nuril berkata pasti akan diikuti oleh mereka. Ya. Bahkan sekelas Gus Fuad Pleret pun juga akan mengikuti seruan dari Gus Nuril dan anaknya. Makanya para Habib-Habib ini segeralah insaf ya, melakukan taubatan nasuha. Ki, nggak usah pakai Habib-Habib lagi Ki. Para keturunan imigran Yaman. Ya, keturunan imigran Yaman ya, di disclaimer ya. Keturunan imigran Yaman ini segera sadar dan insaf. Nggak usah memakai gelar Habib ya, taubatan nasuha. Bukan taubat saja, tetapi taubatan nasuha. Kalau orang dulu mandi jinabat, nah, najis ya kai. Seperti itu ya, taubatan nasuha. Kalau mungkin ya yang paham taubatan nasuha hanya orang-orang pesantren saja ya. Kalau Gus Satu Gendeng Wal Kopla ini nggak ngerti. Ya hanya apa ya, mengikuti. Yaitu taubatan nasuha adalah taubatan yang tidak akan melakukan kedoliman lagi. Ya, kalau hanya tobat, aku ampun, aku tidak akan mendustai kamu lagi. Yang dustai sebenarnya si A. Ya. Ya, tetapi kepada yang lain akan berdusta lagi karena tidak diketahui kalau saya pendusta. Nah, seperti itu. Tetapi kalau namanya taubatan nasuha, ini mengakui dirinya salah dan mengakui dirinya pendusta, maka tidak akan melakukan kedustaan lagi terhadap siapapun. Nah, bukan terhadap si A, si B, si C, tidak. Tetapi terhadap siapapun itu kita tidak melakukan lagi. Jangankan kepada siapapun, kepada diri kita tidak boleh berbohong. Karena di dalam raga ini banyak yang mengisi raga kita. Pikiran, darah, jiwa, jantung. Ini kalau kita sadar, mereka akan berteriak kalau kita melakukan kedustaan. Apalagi jiwa kita akan merana. Ya. Kalau para pendusta itu kalau sudah tidak sadar dirinya, memang mereka sudah masih mengedepankan nafsu semata, bukan kebesaran jiwa. Itu Ki. Ya. Kita tetap memegang tinggi ajaran para leluhur kita agar kita punya adab dan sopan santun ya Ki ya. Maka dalam kesempatan kali ini saya sampaikan kepada Pak Taufik Assegaf dengan rendah hati ya. Saya bersaran agar Pak Taufik Assegaf itu menyampaikan kepada anggota Robito Alawiyah mulai hari ini tidak usah memakai nama gelar Habib karena Anda tidak layak, tidak pantas pakai gelar Habib karena Anda ternyata terbukti secara saintifik sah, meyakinkan berdasarkan kajian ilmiah, kitab nasab secara filologi dan tes DNA bukan keturunan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa tidak perlu pakai gelar Habib di Nusantara? Karena kita negara bukan negara Yaman. Kita negara Indonesia berpancasila. Karena gelar Habib itu menimbulkan kesalahpahaman orang. Karena orang yang tidak ngerti dikira nganggap Anda itu keturunan Nabi. Nah, kemudian menimbulkan rasisme. Padahal kita di Nusantara berpancasila itu tidak berlaku. Oleh karena itu, Pak Taufik, saran kita ini bagus ya. Dengan rendah hati saya sarankan ini. Sekali lagi, jangan pakai nama yang ada gelar Habib ya. Kemudian yang ketiga, kalau perlu segera deklarasikan ya, proklamirkan diri bahwa Pak Alawi di Nusantara kalau memang benar-benar cinta kepada NKRI, nggak usah lagi ngaku-ngaku cucu Nabi. Ngomong saja, ternyata saya
bukan cucu Nabi, dan dilarang para Ba'alawi memakai nama gelar Habib, dilarang para Ba'alawi mengaku cucu Nabi tanpa bukti. Seperti itu Pak Taufik saran saya, begitu ya? Nah, saya sependapat ya. Sebenarnya gelar Habib ini khusus dzurriyyat Rasulullah. Ya, karena Habib itu kan mencintai. Ya, maka tanggalkanlah gelar-gelar seperti itu. Ingat, kita hidup di Nusantara ini yang cinta NKRI dan Pancasila. Nah, kalau Habib-Habib itu kan tidak berani bersumpah atas nama Pancasila. Nah, mereka hanya bergaungkan bahwa cinta NKRI. Mereka mencintai NKRI itu sebenarnya ingin dikuasai dengan melakukan kepalsuan sejarah. Ya, membuat makam-makam palsu. Ya, terus cerita-cerita khurafat. Terus adanya haul-haul atas nama Habib, haul Solo, haul kota itu atas nama Habib. Terus ada lagi sejarah perjuangan bangsa dipalsukan, katanya cinta NKRI. Memang saya setuju mereka cinta NKRI, tetapi tidak berani mencintai Pancasila. Nah, karena apa? Di situ kalau mereka mencintai Pancasila, mereka sama saja bunuh diri. Kenapa saya bilang bunuh diri? Karena di dalam Pancasila ada yang namanya kesetaraan, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, di dalam kemanusiaan yang adil dan beradab, ini tidak ada yang namanya kasta. Nah, tidak ada yang namanya budak. Yang ada semua sama Kang dan Mas. Nah, makanya gelar Habib ini harus ditanggalkan. Nah, kalau tidak ditanggalkan, maka mereka harus keluar. Makanya kayak Panglima anaknya Gus Nuril, Panglima PGN, Patriot Garuda Nusantara ini akan mensweeping bagi golongan Habib-Habib tersebut. Ya, daripada di sweeping lebih baik ditanggalkan. Itu hanya sebagai saran Ki ya. Mereka terserah. Mau melaksanakan terserah, tidak melaksanakan ya terserah. Kan itu hak prerogatif mereka. Kita tidak memaksa. Nah, tetapi kalau mereka kan mayoritas main paksa. Kalau tidak menghargai, tidak mencintai, tidak memuliakan, dibonyokkan. Ya, kasihan itu ya. Bahkan rumah tangganya ada yang dihancurkan. Dibonyokkan juga. Dibonyokkan. Apemnya. Na'udzubillahi min dzalik. Lanjut Ki. Ya, jadi saudara-saudara, saya juga kalau boleh bersaran, namanya saran, boleh dilaksanakan, boleh tidak. Kita juga menghimbau, namanya menghimbau, boleh diikuti atau tidak itu hak panjenengan. Kami menghimbau, ya, kalau Anda membaca tulisan-tulisan di pinggir-pinggir jalan, ada haul Habib siapa, nggak perlu didatangi itu, ya. Itu rasis sudah dengan memakai nama Habib aja sudah merasa lebih mulia. Nggak perlu didatangi itu, kepalsuan itu, ya, nggak ada manfaatnya. Saya jamin Anda tidak akan miskin gara-gara tidak datang ke haul Habib. Saya jamin Anda tidak akan jadi kaya gara-gara datang di haulnya Habib. Nggak ada manfaatnya. Tuh ya. Kemudian di pengajian-pengajian Habib, di bacaan-bacaan selawat Habib itu ya. Ya Anda nggak menghadiri kegiatannya Habib seperti yang dihimbaukan oleh Gus Fuad, Gus Munawir dari Klaten itu. Ya, saya jamin Anda nggak datang ke kegiatannya Habib, Anda nggak akan miskin gara-gara itu. Di dalam Islam tidak ada kewajiban untuk mendatangi kegiatan-kegiatan Habib. Apalagi sekarang Habib sudah terbukti bukan cucu Nabi. Kita bahkan menghimbau nggak usah panggil Habib, gitu ya. Betul ya. Kita sependapat dengan Ki Manik Mulya Suryaningrat ya. Nggak usah panggil Habib, panggil aja Mas. Kang. Ya, Kang. Kalau Kang itu orang pesantren. Ya kalau Mas itu umum ya. Mas, Pak, Bang ya, Mas dan Abang ya. Bukan abang kuning lampunya disco. Abang kuning lampunya disco, bukan itu ya. Mas
dan abang. Dan nggak usah minta dibonyokin dulu. Nggak usah minta dibonyokin dulu pola pikirnya ya. Dan jangan suka bonyok-bonyokin. Dan jangan melakukan kriminalisasi, membonyok-bonyokkan ya. Kayak siapa itu Bang Lubis ya? Bang Lubis itu hanya gara-gara mengkritisi, ini dibonyokkan kepalanya. Siapa yang membonyokkan? Habib Umar. Habib Umar siapa itu? Dan muhibin-muhibinnya. Dan para muhibinnya. Subhanallah. Nah, mereka melakukan pemaksaan. Padahal di dalam undang-undang ini sudah dilarang. Ya mudah-mudahan kasusnya si siapa? Lubis ini cepat selesai diproses. Dan ini yang terbaru ya, yang kasusnya Bahar ini ya. Kasusnya Bahar ini ternyata Bahar ini punya dekengan pusat jadi deh. Ya, sehingga masih terus dicari celah agar Bahar ini bisa kembali lagi ke penjara. Dulu kan pernah sekandang sama Rian ya. Kenapa Rian dia menghadapi Bahar? Karena Rian ini orang Muslim, ya, mencintai dzurriyyat Rasulullah. Seandainya Rian ini paham bahwa Bahar itu bukan cucu Nabi atau bukan keturunan Nabi, Rian Bahar mengerti pasti akan disikat oleh Rian. Percaya, karena Rian berani membunuh, tetapi Bahar tidak berani membunuh. Nah, lebih kuat mana? Itu loh. Hanya mengedepankan aku cucunya Nabi. Nah, ini Rian jadi ngedon pola pikirnya. Seandainya kalau Rian tidak mengerti bahwa mereka itu bukan cucu Nabi, pasti akan disikat di situ juga. Itu Ki. Ya, jadi jelas ya kesimpulannya sebelum kita tutup. Ya, intinya berdasarkan kajian ilmiah bukan fitnah, berdasarkan kajian ilmu, kitab nasab, sejarah, filologi, dan tes DNA, tidak ada satupun Ba'alawi dzurriyyah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun Ba'alawi itu adalah cucu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada satupun yang pantas diberikan gelar Habib Habaib di Ba'alawi ini kalau mereka tetap saja ngaku-ngaku sebagai cucu Nabi dan tidak mau jujur bahwa mereka bukan cucu Nabi, begitu ya? Ya betul ya, tidak ada yang pantas di Nusantara ini gelar Habib itu nggak pantas. Dan dasarnya ilmiah. Dasarnya ilmiah. Ya. Terima kasih saudaraku ya. Mohon maaf apabila ada salah kata kita bercengkerama ya. Tolong dimaklumi dan didis apa? Nah, di disclaimer ya. Es krim. Di disclaimer itu ya. Terima kasih saudaraku ya. Mohon beribu-ribu maaf. Kita berdua dalam melakukan canda dan tawa. Semoga bisa memberikan informasi walaupun sedikit edukasi ya. Tetapi dengan canda dan tawa inilah kita menambah keakraban. Baik yang pro dan yang kontra, silahkan tulis di kolom komentar. Karena kita selalu menghargai mereka. Ya, baik yang pro dan yang kontra kita hargai. Karena mereka itu sesama anak bangsa. Ya, sesama anak bangsa. Terima kasih. Saya akhiri. Salam budaya. Namo Buddhaya. Om Santi 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 Om. Salam sejahtera, salam kebajikan, rahayu 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 sagung ing dumati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita jaga Pancasila, kelima-lima sila, jangan sampai dirubah. Jangan sampai diotak-atik oleh mereka manusia-manusia bejat, manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab. Pancasila merdeka! Merdeka! Alhamdulillah.